Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus dan juga MC, ibu-ibu yang hadir di kesempatan sore hari ini yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama dan paling pertama kita harus ucapkan adalah biqauli alhamdulillah. Karena hampir 2 tahun lebih kita nggak bermajelis karena ada pandemi virus corona, dan memang menjadi perintah syariat kita disuruh untuk ikhtiyat atau hati-hati. Di antara kehati-hatian ya kita di rumah pray ngaji dulu nggak apa-apa. Tapi yang penting di rumah ngaji, di rumah baca Quran, di rumah tetap menambah ilmu setiap hari. Nah, ngajinya nggak telat ibu, di rumah tetap ngaji deh. Alhamdulillah. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diajak bersama untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ayat-ayatnya Allah, dengan Al-Qur'anul Karim kita jadi mulia. Dengan ayat-ayatnya Allah, dengan Al-Quranul Karim kita bisa hidup bahagia yang hakiki. Hakiki bahagia di dunia dan bahagia yang hakiki di akhirat. Sebab ada orang yang kelihatannya bahagia di dunia, ketoknya senang, tapi sebetulnya itu hanya fata morgana. Karena apa? Karena senangnya itu hanya zahirnya saja, padahal batinnya itu rapuh. Padahal manusia itu sejatinya adalah bukan di jasadnya, tetapi justru di ruhnya. Kalau jasadnya kemudian kuat tapi ruhnya itu rapuh, apa artinya? Maka Islam datang untuk menguatkan kita. Ya, jasadnya ketika kita berada di dunia ini kuat, bahagia, dan juga ruh kita nanti di akhirat juga bahagia, juga nyaman, bahagia, tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya kunci daripada bahagia hidup dunia akhirat yang hakiki adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Makanya kemudian kita disuruh oleh Rasulullah SAW belajar terus-menerus. Yang belum bisa baca Al-Quran, ya belajar baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Quran ditingkatkan lagi dengan tahsin, tajwid, makharijul huruf, kemudian gharib di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat gharib yang tersembunyi, yang samar-samar, yang harus kita tahu. Jadi kalau belajar tajwid saja belum cukup, harus ditingkatkan lagi. Yang makharijul hurufnya, kemudian tadi ada gharib, bacaan-bacaan yang tersembunyi. Dan yang lebih penting daripada itu adalah pemahaman, pemaknaan tentang
kita akan mengkaji. Kalau mungkin 30 juz itu lama, saya ambil dari jantungnya Al-Quran, dari hatinya Al-Quran. Sebab Quran itu ada bentuknya sendiri-sendiri. Ada yang disebut sebagai Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab atau pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Kemudian ada lagi surat yang punya keistimewaan yang disebut sebagai surat Al-Munjiyah dan surat Al-Waqiah. Bukan Waqiah, kalau Waqiah surat sendiri. Tapi ini ada satu surat yang fadilahnya sebagai Al-Waqiah. Al-Waqiah itu adalah penjaga, dan juga sebagai Al-Munjiyah, penyelamat. Kalau hati kita diisi surat itu, kalau pikiran kita ada surat itu, kalau lisan kita ada surat itu, tenggorokan kita basah dengan surat itu, maka kita akan dijaga, akan dijauhkan dari siksa api neraka. Kira-kira surat apa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu nama lainnya adalah surat Al-Munjiyah. Jadi surat dalam Quran itu satu surat namanya bisa banyak. Termasuk surat Al-Mulk itu Al-Mulk, kemudian Al-Munjiyah, kemudian surat Al-Waqiah. Itu nama lain dari surat Al-Mulk. Sesuai dengan fungsinya. Al-Waqiah itu fungsinya adalah penjaga. Kalau Al-Munjiyah fungsinya sebagai penyelamat. Penyelamat dari apa? Min azabil qabri, dari siksa api neraka, siksa kubur. Makanya ini penting. Pentingnya apa? Karena surat Al-Mulk ini jadi antivirusnya kita dari siksa kubur. Kalau kita ini didatangkan oleh Allah dengan pandemi virus corona, kita sudah heboh. Kita cari vaksinnya, antivirusnya, bahkan sampai 3 kali tambah booster lagi. Jadi apa maksudnya? Iya, vaksin pertama belum cukup, tambah lagi vaksin kedua, tambah lagi booster lagi. Belum lagi swab dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menangkal virus yang virus itu bahayanya cuma sampai ketika kita wafat saja. Setelah wafat nggak ada efeknya sama sekali. Nggak, kemudian misalnya kita di dunia kena virus corona, kemudian nanti di akhirat dibangkitkan lagi kena virus lagi, enggak. Virusnya udah mati, sudah selesai. Tapi kalau azab kubur, kalau kita nggak punya antibodinya, kalau kita nggak punya vaksinnya, jangan-jangan kita di kubur mendapatkan siksa. Karena siksanya kubur itu jalannya macam-macam. Di antara jalannya siksa kubur atau sebabnya siksa kubur adalah ketika kita buang air kecil nggak bersih. Kemudian ketika kita di dunia ini suka abai terhadap yatim piatu, kita berani kepada orang tua, macam-macam jalannya siksa kubur. Tapi kalau kita, hati kita, pikiran kita, lisan kita ada surat Al-Waqiah, ada surat Al-Waqiah, yaitu surat Al-Mulk, maka kita insya Allah dijaga, dibebaskan Allah dari siksa api, dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Mulk. Ada lagi surat yang disifati oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Qalbul Quran. Apa Bu? Qalbul Quran. Hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran.
Kenapa disebut sebagai jantungnya Al-Quran? Karena dalam surat ini lengkap apa-apa yang diterangkan di dalam Quran dari surat An-Nas sampai dengan Fatihah. Bahkan seperti perasannya Al-Quran. Jadi Quran kalau diperas jadi surat ini, namanya surat Yasin. Yasin itu adalah qalbul Quran. Makanya para ulama, guru-guru kita untuk mendawamkan, membiasakan supaya surat Yasin itu jadi habit, kebiasaan kita, lalu ditradisikan dengan ada majelis Yasinan. Orang baru lahir kemudian undang tetangga baca apa? Yasin. Nanti akikoh baca Yasin. Khitanan baca Yasin. Kemudian nikahan baca Yasin. Sampai meninggal dunia pun ketika tamu datang disuguhkan bacaan Yasin. Ini pinternya guru kita, ulama-ulama kita, mendidik supaya Yasin, qalbul Quran itu menjadi habit, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan kita. Sampai segitunya. Akhirnya nggak terasa kalau kita dididik. Tapi saking nggak terasanya, saking menjadi kebudayaan, kebiasaan, akhirnya kurang ruhnya. Nah ini yang harus dipus lagi, harus diterangkan lagi, harus maknai lagi. Supaya apa? Supaya sesuatu yang sudah kadung jadi kebiasaan, jadi tradisi, tidak hilang ruhnya, tidak hilang ruhnya. Bahkan saking biasanya kemudian sudah hilang ruhnya, sebagian orang kemudian membid'ahkannya. Wah, itu enggak ada dasarnya dan sebagainya. Padahal apa? Ini tujuan guru-guru kita, ulama-ulama kita mendidik supaya kita terbiasa. Karena apa? Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kata beliau Rasulullah, orang yang baca Yasin di awal malam, maka sepanjang malam dia akan diampuni dosanya. Barang siapa yang membaca surat Yasin di awal siang, maka selama di siang itu dia dijaga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Makanya baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau memberikan motivasi, dan ini harapannya Nabi, harapan Nabi kepada kita, harapannya Nabi kepada umatnya. Apa harapan Nabi? Kata Rasulullah SAW, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya segala sesuatu itu pasti ada hatinya, pasti ada intinya, ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, kata Rasulullah, dan inti, hati, jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya waditu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Ini Nabi sangat berharap sekali kepada kita. Kata Nabi, waditu, aku suka, aku bangga, aku senang sekali, kata Rasulullah, annaha fi qalbi kulli insan, andai kata di setiap hatinya manusia, min ummati, dari umatku itu ada surat Yasin. Jadi kata Rasulullah, waditu anna, saya bangga sekali, sesungguhnya surat Yasin itu kalau ada di setiap hatinya umatku, aku senang, aku bangga. Karena apa? Karena ini yang menjadi identitas kita nanti di akhirat. Identitas kita, status kita di akhirat itu ya Quran. Kalau nggak bisa 30 juz, ya sudah, surat-surat pilihan. Yasin boleh dihafalkan. Karena tadi kata Rasulullah, yang hatinya ada
Di antara makna hatinya dalam Al-Quran itu ya menghafalkan Al-Quran. Jadi kita hafalkan, kita hayati, kita pahami, kita laksanakan apa pesan-pesan daripada Al-Quran. Jadi ini yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sangat bangga karena dengan kita punya Quran dalam hati. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti akan datang di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada siapa? Li ashabi. Siapa ashabi? Ashabi itu satu orang yang mau belajar Al-Quran. Yang kedua setelah mau belajar kemudian mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran. Karena dengan dihafalkan akan mudah untuk dicerna. Nah, ini harapan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita akan mengkaji beberapa ayat dari surat Yasin ini. Mungkin untuk kesempatan kali ini beberapa ayat saja supaya kita mendapatkan qalbunya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa Quran boleh dibuka surat Yasin. Di dalam keterangan kitab ini disebutkan sumiyat surah. Surat ini dinamai sebagai surat Yasin. Li'anna Allah Ta'ala iftataha suratul karimah biha. Karena Allah mengawali surat ini dengan dua huruf, yaitu apa? Yasin. Apa maknanya Yasin? Yasin ini para ahli tafsir itu sepakat bahwasanya yang dimaknai atau yang dimaksud Yasin adalah Yasin huwa ismu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin itu adalah namanya Rasulullah. Makanya dalam sholawat kan ada Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Toha ala Yasin. Toha itu juga namanya Rasulullah. Yasin juga namanya Rasulullah. Tapi ada sebagian ulama kemudian tetap menafsirkan wallahu a'lam bimuradi, bahwasanya hanya Allah saja yang tahu tentang maknanya. Tapi jumhur ulama tafsir mengatakan bahwasanya Yasin adalah ismun min asma'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat berikutnya itu menunjukkan bahwa itu adalah nama Nabi. Kalau yang menunjukkan bahwasanya ini adalah huruf-huruf fawatihus suwar, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat, seperti misalnya huruf-huruf ada di surat Al-Baqarah diawali dengan huruf apa? Alif, Lam, Mim. Kemudian di surat Maryam ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dan banyak fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surat yang diawali dari huruf-huruf itu. Nah, para ulama tafsir ini menjelaskan bahwasanya meskipun surat diawali dengan huruf-huruf, itu sebetulnya justru menunjukkan bahwa Quran itu adalah huwal mu'jizul munazzal. Quran itu menunjukkan bahwasanya ini adalah mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini menjadi mukjizat? Jadi dua huruf saja misalnya dalam surat Yasin. Kenapa ini menjadi mukjizat?
Padahal kalau kita baca ya seperti biasa saja. Ada ya, ada sin. Kalau kita nggak memahami lebih dalam tafsirnya, mungkin ini ya nggak kita maknai, kecuali kita hanya memahami bahwa ini ada dua huruf ya dan sin. Tapi para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya justru inilah yang menunjukkan bahwasanya kualitas dari mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini seolah-olah Allah akan menunjukkan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, bahwasanya inilah Quran. Yang Quran itu sebetulnya terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari huruf hijaiyah seperti ya dan sin. Kalau kamu memang nggak percaya terhadap ayat, terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratin min misli. Silahkan buat, silahkan tandingi Quran meskipun hanya satu ayat. Silahkan kalau kamu nggak percaya terhadap Quran, makanya ditantang oleh Allah dalam Quran. Dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu dinyek ketika Nabi itu menyampaikan wahyu seperti surat Yasin ini, ini karangan Muhammad saja. Ini bikinan Muhammad, ini puisinya Muhammad, ini syairnya Muhammad. Maka ditantang oleh Allah. Zat yang menurunkan Quran ini enggak terima. Dikatakan bahwa ini buatannya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan seperti tadi Yasin, seolah-olah Allah mau bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian itu ragu terhadap Quran yang aku turunkan kepada abdina, hambaku, fa'tu bisurah, maka datangkan satu surat saja, mim misli, yang sepadan dengan Quran. Cari Quran, surat Quran yang terpendek, silahkan tandingi, silahkan saingi. Surat Al-Quran yang terpendek apa bu? Inna a'toina. Berapa ayat? 3. Inna a'toina al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. 3 ayat ini yang dalam satu surat silahkan tandingi. Kalau kamu nggak bisa nandingi surat-surat yang panjang, surat yang pendek ini aja suruh nandingi. Fatu bisuratin min mislih, datangkan satu surat yang sepadan, yang semisal dengan Al-Kautsar. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu nggak mampu, silahkan cari orang dibayar untuk buat surat yang sama. Silahkan cari teman yang paling pintar bahasa, yang paling ahli di dalam syair, yang paling ahli di dalam balaghah. Datangkan, suruh membuat satu kalimat-kalimat yang menyerupai Quran yang bisa menandingi Al-Quranul Karim. Tetapi sejak Al-Quran itu diturunkan, sejak tantangan itu disampaikan oleh Allah, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Pernah di zaman Nabi namanya Musailamah, itu coba-coba bikin Quran tandingan. Tapi ya kalimat-kalimatnya jadi lucu. Kalimat-kalimatnya wagu. Tidak punya uslub yang indah, tidak punya retorika yang indah, apalagi isinya. Kalimat-kalimatnya saja sudah kacau, apalagi isinya. Beda dengan Al-Quranul Karim, uslubnya, gaya bahasanya itu sangat indah. Kalau dal semua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini indah sekali. Jadi luar biasa Al-Quran. Jadi dalam ayat yang pertama surat Yasin itu sebetulnya kalau kita pahami betul, itu Allah sedang menunjukkan kemukjizatannya Al-Quran, bahwasanya wahai orang-orang yang gak percaya terhadap Quran,
inilah Quran terdiri dari huruf-huruf hijaiyah seperti ya dan sin. Kalau kalian nggak percaya, faktu bisurah, silahkan datangkan satu surah. Ini Yasin. Sehingga kalau kita tahu makna dalamnya ini, baca Yasin itu satu ayat bisa lama. Nggak usah Yasin sampai rampung saja, satu ayat kita dalami bisa nangis sendiri. Ya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa melihat mukjizatnya Nabi Musa yang tongkat dilempar bisa menjadi ular yang besar, yang tongkat dipukulkan ke laut bisa terbelah lautan menjadi jalan. Saya nggak bisa melihat mukjizatnya Nabi Soleh yang bisa mengeluarkan onta dari batu yang besar. Saya nggak bisa melihat mukjizatnya Nabi Muhammad yang lain, yaitu pernah membelah bulan. Saya juga tidak pernah melihat mukjizatnya Nabi SAW yang lain, yaitu apa? Ketika beliau dan para sahabatnya itu butuh air, dengan izin Allah di sela-sela tangannya keluar air sehingga bisa untuk minum dan wudhu para sahabat. Tapi Engkau Maha yang luar biasa ya Allah, bisa mendatangkan Al-Quran melalui baginda Rasulullah sehingga apa? Kita sekalian bisa melihat mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, yaitu apa? Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita baca Quran itu lihat mukjizat. Jadi lihat mukjizat, melihat kebesaran Allah yang tiada tara. Mukjizat itu kan sesuatu yang menakjubkan. Kira-kira kita pernah nggak ketika baca Quran itu takjub? Seperti takjubnya misalnya kita melihat apa yang belum pernah kita lihat, atau melihat apa yang mungkin menurut anggapan kita itu paling ajaib, menakjubkan. Justru Al-Quran kalau kita pahami, ya Allah sangat luar biasa, sangat takjub. Makanya kita harus terus mendalami Al-Quran supaya apa? Kita dekat dengan mukjizatnya Allah. Sehingga satu ayat saja dalam surat Yasin kalau kita baca renungkan, ya Allah gak berber. Betul. Maknai surat hanya baca Yasin itu hati pasti bergetar. Kalau kita tahu bahwa yang kita baca itu betul-betul mukjizat, yang kita baca itu betul-betul Allah lagi menampakkan kebesarannya. Allah lagi menantang orang-orang yang kafir. Allah lagi menantang orang-orang yang gak percaya hanya dengan 2 huruf, yaitu apa? Yasin. Yasin, Yasin ya Allah, luar biasa. Apalagi kemudian kita tadabburi terus surat-surat, ayat-ayat. Makanya mari sesuatu yang sudah menjadi biasa, tradisi baca Quran, Yasinan, tahlilan, itu kita hidupkan lagi ruhnya, spiritnya itu hidupkan. Supaya apa? Supaya tidak hanya menjadi tradisi, tapi betul-betul punya asar, punya labet, punya bekas. Dan kita setelah membaca seperti tadi, satu surat dalam surat Yasin itu pasti ada bekasnya. Jadi wajilat qulubu, hati menjadi bergetar. Itu pasti. Karena apa? Saking kagumnya kita, merinding kita dibuatnya. Kalau kita belum bisa seperti itu, berarti kita harus tetap terus belajar. Belum menemukan tentang mukjizatnya Al-Quran. Padahal kita sudah baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pindah tempat lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pindah tempat lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau hanya tradisi kebiasaan saja, maka ini harus ditingkatkan lagi, harus dimaknai bahwasanya kita sedang melafadzkan mukjizatnya Al-Quran. Kita sedang melafadzkan kalamullah, ucapan atau kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, kalimatnya Allah loh kita yang
Kalimatnya Allah, kalamnya Allah itu kita lisankan. Berarti kita pernah mengucapkan seperti apa yang Allah ucapkan. Berarti pernah kita atau lisan kita pernah membarengi kalimat yang pernah Allah ucapkan. Kalau hati kita atau kerongkongan kita, tenggorokan kita pernah basah untuk membaca Quran, maka berarti kerongkongan kita, tenggorokan kita pernah ada kalamullah. Kalau hati kita terisi dengan Quran, maka berarti ada kalamullah di dalam hati kita. Dan ini pasti akan menjaga kita. Makanya dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwasanya surat Al-Mulk dan juga surat-surat yang lain itu pernah mengajukan protes kepada malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga umum, penjaga neraka. Jadi ada orang yang di dunia ini, ya namanya orang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, ada maksiatnya, ada dosanya, lumrah. Nah, ketika orang ini mau digiring ke neraka, ini surat Al-Mulk datang protes. Wahai malaikat Malik, ini orang mau dikemanain? Ya tak masukkan ke neraka. Nah, kenapa? Ya karena di dunia banyak maksiat, pernah berdosa dan lain sebagainya. Maka sebagai konsekuensinya dia harus masuk ke neraka. Jangan, kata surat Al-Mulk. Lah kenapa? Karena di dalam hatinya ada aku. Aku ada di hatinya. Aku ada di pikirannya. Aku ada di tenggorokannya. Aku ada di lisannya. Bagaimana mungkin engkau, malaikat Malik, akan membakar, akan memasukkan ke dalam neraka kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau orang ini masuk ke neraka, secara otomatis aku pun ikut masuk ke dalam neraka. Akhirnya dua malaikat ini dengan surat Al-Mulk itu protes, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa maumu wahai surat Al-Mulk? Ya mauku sebagaimana janji engkau ya Allah, bahwasanya Al-Quran itu adalah menyelamatkan, Al-Quran itu adalah menjaga, dan aku adalah surat yang menjaga, surat yang menyelamatkan. Aku enggak rela kalau orang ini meskipun dia pernah berdosa di dunia, tapi karena di dalam hatinya ada aku, di dalam lisannya ada aku, maka aku enggak rela orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah, yaudah kalau begitu masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara penggalan kisah yang menunjukkan bahwa betul-betul surat Al-Mulk ini adalah surat yang menjaga, dan termasuk surat-surat yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu surat Yasin ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua disampaikan oleh Allah, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'an, dan demi Al-Quran Al-Hakim yang di dalamnya memuat hukum-hukum, memuat kebijaksanaan. Al-Quran menjadi kitab yang dimana menjadi panduan hukum kita. Jadi Allah di dalam ayat ini menyampaikan bahwa Quran itu di dalamnya ada hikmah, ada hukum-hukum, ada kebijakan-kebijakan. Innaka laminal mursalin. Kemudian ayat yang ketiga mengukuhkan tentang kerasulan baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. SK pertamanya adalah surat Al-Alaq. Ayat berapa, Bu? 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu secara sahnya pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika Nabi berada di satu bukit namanya Jabal Nur, di
di Gunung Nur di daerah Mekah. Yang di atas itu ada sebuah gua, ada lorong kecil. Jadi guanya itu jangan kita bayangkan seperti gua di Indonesia. Kalau di Indonesia kan guanya itu memang betul-betul tanah yang kemudian ada lubangnya. Kalau gua Hiro itu hanya tumpuan batu. Jadi sela-sela di antara batu besar yang saling berhimpitan. Itu Gua Hiro. Jadi kalau panjenengan haji atau umroh naik ke Jabal Nur sampai atas, kemudian di puncak turun sedikit, dan turunnya itu curam banget. Bisa turunnya itu hanya satu-satu. Kemudian masuk di sela-sela batu yang besar. Nah, setelah ada batu besar, nanti di ujung sana ada batu besar lagi. Nah, itu yang digunakan untuk tahanus Rasulullah, dan di situ Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini SK pertamanya. Kemudian karena baginda Rasulullah SAW selama berdakwah seringkali kemudian didustakan. Rasulullah SAW seringkali kemudian tidak dianggap, maka Allah mengukuhkan kembali. Di antara pengukuhannya, Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa Nabi betul-betul adalah utusan Allah, bukan seorang ahli sihir atau bukan seorang yang gila seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir kan untuk supaya orang-orang tidak mengikuti Muhammad bikin macam-macam. Ada yang mengatakan jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad gila. Muhammad itu ahli sihir, kamu jangan dekat-dekat, nanti kesihir omongannya. Macam-macam dibuat oleh orang-orang kafir. Maka untuk mengkonter semua pendapat, semua opini yang dibuat oleh orang-orang kafir, Allah turunkan lagi penguat, wa innaka laminal mursalin. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita gambarkan bagaimana Nabi itu susahnya. Dakwah dianggap orang gila, dakwah dianggap penyihir. Yang dekat-dekat Muhammad nanti tersihir dengan omongannya. Ini kan luar biasa. Kalau sekarang mungkin ya bisa viral gitu. Jadi lewat media sosial, jangan dekat-dekat dengan ini, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad gila, Muhammad ini orang enggak beres dan lain sebagainya. Makanya kemudian dikukuhkan oleh Allah karena Nabi saat itu dalam keadaan sedih. Kemudian dikuatkan, wa innaka laminal mursalin. Diutus untuk apa? Ala siratim mustaqim. Diutus untuk menuntun, membimbing kepada jalan yang lurus, jalan yang memang lempang, tidak ada kelokan, belok kiri, naik turun. Semuanya dalam Islam itu lurus, jalan tol, tidak ada hambatan. Inilah dinul Islam. Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, agama yang luar biasa. Namanya saja Islam, damai, sentosa, bukan agama konflik, bukan agama yang senantiasa huru-hara. Namanya saja sudah Islam, damai, sejahtera. Lah kenapa sekarang banyak orang Islam yang kadang-kadang antar Islam sendiri saling gontok-gontokan, saling berperang dan lain sebagainya. Itu tidak mencerminkan dari Islam. Jadi Islam itu sendiri sebetulnya mengajarkan kepada kedamaian. Makanya agama Islam kalau kita pelajari betul-betul luar biasa. Luar biasa, satu dalam segi akidahnya. Itu akidah yang sangat kuat, akidah yang sahih, akidah yang logika berpikirnya ini sangat-sangat kuat. Yaitu apa? Akidah yang menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang hanya mengajarkan
bahwasanya la ilaha illallah. Ini tauhidan yang sangat kuat. Beda dengan misalnya kita bandingkan keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan bisa berbilang, Tuhan banyak ada sekutu-sekutunya, Tuhan banyak karena urusan-urusan manusia banyak. Tentu ini tidak masuk akal. Karena logika yang paling masuk akal adalah ketika kita melihat alam semesta ini masih teratur dengan rapi, bumi masih berjalan normal, matahari masih berputar di garis edarnya, rembulan juga sama, semua galaksi masih tertata dengan rapi. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu adalah Esa. Dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwasanya andai kata Tuhan itu berbilang, pasti alam itu sudah hancur. Alam sudah hancur. Ya logikanya sederhana. Dalam satu wilayah, misalnya satu kota dipimpin oleh 2 wali kota, kira-kira berantem apa betul? Satu wilayah provinsi dipimpin oleh 2 orang gubernur, pasti berantem. Apalagi presiden. Presidennya satu, satunya lagi jadi oposisi saja sudah gegeran. Makanya Tuhan satu atau alam semesta yang begitu luar biasa masih tertata dengan rapi, itu menunjukkan tentang keesaan Allah. Jadi Islam dengan akidah yang sahih, dengan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang bisa menjadikan orang itu sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah kalimat yang disifati sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Yaitu kalimat yang dengan kalimat itu kita dihidupkan. Dengan kalimat itu kita diwafatkan. Dengan kalimat itu kita dibangkitkan kembali. Kira-kira kalimat apa, Bu? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini disifati sebagai kalimatun haqqin, kalimat yang hak, yang kebenarannya absolut. Absolut itu apa? Absolut itu mutlak. Mutlak itu tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial apapun. Jadi meskipun kita manusia, tentu perilaku sosialnya macam-macam. Ada yang bermaksiat, ada dosa. Tapi maksiat dosa itu tidak bisa membatalkan satu kalimat la ilaha illallah. Meskipun perilaku sosial pasti ada konsekuensinya. Orang mencuri ya ada hukumannya. Orang berzina ada konsekuensi hukumnya. Orang zalim dibalas kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tidak bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang namanya absolut, mutlak kebenarannya. Nah, contoh kalimat yang mutlak kebenarannya, yang tidak bisa dibantahkan atau dibatalkan oleh perilaku sosial. Misalnya kalimat 1 tambah 1 berapa, Bu? 2. Orang pintar yang sekolah dengan orang yang gak sekolah sama apa beda? Hah? Jawabannya beda apa sama? Sama. Orang yang gak sekolah ketika ditanya 1 tambah 1 2. Orang yang sekolah 2. Orang yang berdosa 2. Orang yang benar 2. Jadi perilaku sosial apapun, apakah itu pencuri, kemudian kita nggak boleh, kamu pencuri nggak boleh ngomong 1 tambah 1 2, boleh nggak? Enggak. Apakah pencuri, apakah pezina, apakah itu koruptor, atau orang yang soleh sekalipun sama ketika ditanya 1 tambah 1 2, itu namanya kalimat yang mutlak. Gak bisa misalnya dibatalkan. Kamu gak sekolah gak boleh ngomong 1 tambah 1 2. Perilaku sosial gak bisa membatalkan. Dan kalimat
thayyibah atau kalimat la ilaha illallah itu lebih mutlak dibandingkan kalimat 1 tambah 1 2. Lebih mutlak. Makanya ini adalah akidah yang sahih, yang sangat benar, mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita menjadi orang muslim yang punya kunci, yang punya kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini dari segi akidahnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah tadi, ala siratim mustaqim. Nabi itu menunjukkan jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Agama Islam yang secara akidahnya sahih, akidahnya bersih, akidahnya benar dari sudut pandang manapun. Kemudian dari segi muamalahnya juga luar biasa. Islam mengajarkan muamalahnya, misalnya Nabi SAW menunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ini bisa mengikuti apa yang dinasihatkan Quran, insya Allah kita ini menjadi orang yang disifati sebagai khuluquhul Quran, seperti Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Furqan ayat 62 kalau nggak salah. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ini ajaran Quran, ajaran yang tadi diterangkan ala siratim mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Jadi ini diantaranya diterangkan, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih. Kalau jadi hambanya Allah yang maha pengasih, pasti akan dikasihi, akan disayangi. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini, syarat jadi hamba Allah yang dikasihi, yaitu apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini haunan. Haunan itu punya sikap perilaku yang rendah hati. Yang apa, Bu? Rendah hati. Jadi ini sifat daripada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan rendah hati. Rendah hati itu maknanya apa, Bu? Enggak sombong, tidak merasa lebih tinggi, tidak menganggap orang lain lebih rendah. Itu namanya rendah hati. Dan ini harus menjadi tatanan hidup kita. Kita dikasih harta tidak merasa paling kaya. Kita dititipi ilmu tidak merasa paling pintar. Kita dititipi oleh Allah jabatan, tidak kemudian sewenang-wenang. Itu namanya rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu pasti disukai oleh Allah, dan pasti disukai oleh orang lain, oleh teman, oleh saudara, bahkan oleh musuhnya pun pasti akan respect kepada dia. Musuhnya pun pasti akan angkat topi, pasti akan mengakui bahwa si fulan ini adalah orang baik. Ini kalau kita punya sifat rendah hati. Jadi siapapun orang yang punya sifat rendah hati pasti dicintai oleh Allah dan pasti disukai oleh makhluk, oleh sesama manusia, meskipun oleh musuhnya. Baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang paling konkret. Di dalam hal masalah rendah hatinya beliau luar biasa. Dizolimi, disakiti, dibuli, dilempari batu. Beliau Rasulullah SAW orang yang sangat rendah hati, membimbing mereka
ada orang Yahudi buta yang senantiasa setiap hari itu ngolok-ngolok Rasulullah, mencerca Rasulullah, menghalang-halangi orang lain untuk datang kepada Rasulullah, itu saja masih ditemani oleh Rasul. Bahkan ketika makan disuapi oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sekali, tiap hari disuapi oleh baginda Rasulullah. Padahal dia buta dan Yahudi lagi, setiap hari mencerca, mencaci baginda Rasulullah SAW. Maka orang yang punya sikap rendah hati ini pasti disukai. Dan kalau kita punya sifat itu, pasti akan mendatangkan rahmat, mendatangkan hidayah untuk orang lain. Maka ketika Nabi itu dakwahnya dengan cara itu, akhirnya Yahudi pun akhirnya masuk Islam. Berkat apa? Kelembutan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini haunan, sifat yang harus menjadi perilaku kita. Dan ini adalah ajaran Al-Quran, ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Lawannya rendah hati apa, Bu? Sombong, tinggi hati. Orang yang tinggi hati meskipun dalam puncak kejayaannya, dalam puncak kekayaannya, dalam puncak karyanya, puncak ilmunya, dia pasti akan jatuh. Karena apa? Terjangkit penyakit al-kibr, sombong. Buktinya apa? Puncak daripada kenikmatan iblis itu kan di surga. Tapi hanya karena dia terjangkiti virus kesombongan, langsung drastis diturunkan oleh Allah, diusir Allah dari surga. Dan banyak orang-orang yang sukses di dunia ini, dalam puncak karirnya, puncak suksesnya, kemudian muncul sifat sombongnya, langsung jatuh ke alam. Karena ini sudah rumusnya alam. Rumusnya sosial, rumusnya Quran itu sudah begitu. Orang yang rendah hati pasti naik. Orang yang sombong pasti turun. Itu sudah rumus kehidupannya begitu. Makanya kalau kita pengen terus naik, dicinta, dekat dengan Allah, tanamkan hati ini sifat rendah. Ini yang diajarkan Allah. Wa idza khatabahumul jahilun. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang jahil, orang-orang bodoh, bodoh itu ya bisa sebab karena dia memang bodoh betulan, atau tidak tahu maksud dan tujuan kita, itu juga termasuk orang bodoh. Ada orang bodoh kemudian ngata-ngatain kita, mencela kita, membuli kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Karena pasti orang baik itu ya jejerannya dengan bulian, cacian, makian, atau hinaan. Itu sudah iringannya dunia itu begitu. Enggak ada misalnya kita berbuat baik kemudian lempeng-lempeng aja, enggak ada. Pasti ketika ada kebaikan di situ diuji dibully, dikata-katain, di macam-macam. Maka kata Allah, kalau kita dalam posisi semacam itu, ada orang yang tidak tahu tentang kita, kemudian membuli, mencaci, qaulu salama, maka ucapkanlah salam. Maksudnya ucapkanlah salam itu balas cacian dengan kebaikan. Balas bulian itu dengan nasihat yang baik. Jangan kemudian cacian dibalas cacian, atau bulian dibalas bulian, hinaan dibalas hinaan. Kalau hinaan dibalas hinaan, apa bedanya kita dengan dia? Enggak ada perbedaan sama sekali. Bahkan kadang-kadang dia hanya membuli sekali, mencela sekali, kita berulang-ulang kali. Itu berarti kita lebih jelek daripada orang yang membuli. Nah ini kadang-kadang iblis itu pinternya luar biasa. Dia cuma sekali ngejek kita ngejeknya berulang kali. Berarti kita lebih jelek dari dia. Maka kalau kita pengen jadi ibadur rahman,
hamba Allah yang disayangi, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, qalu salama. Balas semua itu dengan lembut, dengan kebaikan, dengan keselamatan. Ini ajaran Quran yang luar biasa. Dan ini dicontohkan secara konkret oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Nabi itu disifati khuluquhul Quran. Akhlaknya itu ya Quran itu. Karena persis plek apa yang diminta atau diharapkan Quran ada di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pengen seorang hamba itu berjalan dengan rendah hati. Nabi rendah hatinya luar biasa. Quran pengen kalau kita dihina, dicaci, jangan balas cacian, tapi balas dengan kebaikan. Rasul bisa melakukan itu. Itulah Rasulullah SAW. Dan kita harapannya begitu. Yang diharapkan, yang diingini oleh Al-Quran. Sekali lagi, bahwasanya wa idza khotabahumul jahilun, ketika orang lain yang salah paham terhadap kita kemudian mencaci kita, qalu salama, balas dengan kebaikan. Nah, kalau sudah kita bisa begitu, berarti hati kita itu qulubuhul Qur'an, hatinya Quran. Kalau kita jadi baik, ketika zalimi, ketika ada orang lain kok menyakiti kita, kita balas kebaikan, senyum. Gak usah reaksi apa-apa, senyum saja. Itu sudah salama. Apalagi misalnya ada orang nyakiti kita, kita malah datang ngasih oleh-oleh. Wah, luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Nah, karena apa? Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kesulitannya lebih tinggi dan itu pahalanya lebih besar. Kalau kita nggak mampu, ya sudah senyumin aja. Jadi ada orang menyakiti kita, ya sudah senyumin saja. Kalau nggak bisa nasihat yang baik, cukup senyum. Kalau bisa lebih tinggi, kita silaturahim justru. Kita ngomong baik-baik. Kita bawakan oleh-oleh. Nah, ini yang luar biasa. Dan karena susahnya amalan ini ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang dikasih. Orang yang semacam ini musuhnya pun pasti akan takluk. Orang yang benci sekalipun dia pasti nanti akan jadi orang yang nurut. Orang yang memusuhi kita lama-kelamaan menjadi orang yang berada menjadi pendukung kita. Itu pasti, rumusnya begitu. Cuma kadang-kadang egonya kita itu loh yang sering diganduli oleh setan. Ojo ngono, iku lho wong sing nyakit. Mau senyum saja itu rasanya sudah keluh, berat. Apalagi datang ke rumah ngasih oleh. Ojo ngasih. Paling ikut keluarnya itu. Padahal itu bukan ajaran Al-Quran. Qalu salama, ucapkannya. Maka mudah-mudahan ibu-ibu hadirin yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami Al-Quran, diberikan oleh Allah memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran di dalam hati kita, sehingga Al-Quran menjadi perilaku hidup kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Jadi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa bersama. Salam. Mari kita berdoa bersama dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan membaca sholawat belajar bersama-sama. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamun
Hamidillah tawassalna bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak penerus Al-Qur'an, menjadi anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhukrina maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma barik lana ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan taqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Rahman. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah.